wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Santoso, peserta PPG dalam jabatan BIDS 2 tahun 2023. Saya akan mengadakan kegiatan PPL 1 di SMP Negeri 3 Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Memimpin doa. Jadi sebelum dimulai pelajaran nanti, Pak Guru di sini akan ngecek ya kesiapan kalian di pelajaran. Semua bawa buku pelajaran? Semua menggunakan atribut lengkap? Oh ya. Oke, sebelum dimulai pelajaran, Pak Guru absen dulu. Perhatian ya. Adi Prasetyo, Alan Pratama, Andini, Angel Aprilia, Andi, Anggun, Anzal, Ayo, Asifa, Aulia, Fadil, Rizka. Berikutnya, sebelum materi ini, jadi Pak Guru mau tes karena hari ini materi kalian seperti yang minggu lalu kita sampaikan. Hari ini adalah materi tentang Toharoh. Pinter. Jadi materinya hari ini tentang Toharoh. Sebelum Pak Guru sampaikan materi Toharoh, sudah ada belum yang tahu apa itu Toharoh? Boleh tunjuk tangan. Apa itu Toharoh? Boleh tunjuk tangan. Saya, Pak. Oke, satu lagi. Apa pengertian Toharoh? Oke, ya, Pak Desa. Nanti. Terus satu lagi tadi si Anggun ya. Oke, cukup. Silakan Pak Desa. Saya, Pak. Ya, silakan. Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Terus satu lagi. Silakan si Anggun. Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Oke, benar. Ya, terima kasih. Jadi berikut tadi absensi ataupun siswa diberi pertanyaan sebelum disampaikan materi. Ternyata sudah ada yang belajar sebelum Pak Guru kasih materi tentang Toharoh. Artinya kalian di rumah sudah ada yang belajar. Ya, demikian persepsi dari teman-teman kalian. Kemudian selanjutnya kegiatan inti. Jadi pada hari ini kita akan fokus mempelajari tentang materi Toharoh. Materi Toharoh itu diantaranya adalah yang pertama pengertian Toharoh. Yang kedua adalah rukun Toharoh. Yang ketiga adalah sunnah Toharoh. Yang keempat adalah tata cara Toharoh. Yang kelima dalil tentang Toharoh. Kita bahas satu persatu. Nah, lanjut.
stop. Seluruh siswa buka buku paket. Kalian melakukan literasi ataupun membaca sepintas tentang materi toharoh. Silakan. Dikasih waktu 2 menit. Buka bukunya tentang toharoh. Stop. Terus, oke, selanjutnya setelah tadi kalian melakukan literasi, sekarang Pak Guru di depan sudah menyajikan bahan ataupun contoh macam-macam air yang untuk bertoharoh atau air yang untuk bersuci. Di depan ada berapa ember ini? 5. Coba semua diperhatikan. Di depan ada berapa ember? 5. Itu berisikan jenis-jenis air yang dapat ataupun jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk toharoh. Air yang ada pada ember pertama itu namanya air apa? Baca. Iya. Air mutlak. Terus yang ada di ember kedua adalah air mutan najis. Yang di ember ketiga iya, air tohir, khairun tohir. Yang keempat air mustakmal. Yang kelima air musamas. Nah, silahkan kalian kelompoknya dipersiapkan. Nanti Pak Guru akan memberikan lembar kerja ke kalian kaitannya dengan materi toharoh. Diantaranya adalah tentang macam-macam air dan penjelasannya. Pak Guru bagikan ya. Oke. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, Pak Guru mau menyampaikan ke kalian bahwa dalam toharoh itu ada macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada yang sudah bisa menjawab? Ada berapa macam air? 5. Betul. Air apa saja? Yang pertama adalah air mutlak. Yang kedua air mutan najis. Yang ketiga air tohir. Yang keempat air musamas. Yang kelima air musamas. Oke. Nah, itu tadi jenis-jenis air. Nah, kalau penjelasan tentang air mutlak di depan sudah ada. Di dalam ember masing-masing ini ada macam-macam air. Air mutlak. Ada yang tahu air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Nah, contohnya seperti apa? Air laut. Terus air sumur. Air sungai. Es, pinter. Salju. Terjun. Iya, sip, sempurna. Jawabannya sempurna untuk jenis air mutlak. Lanjut ke yang kedua. Air mutan najis. Itu artinya air yang air yang mutlak tetapi dia kemasukan najis. Contoh air sumur dalam satu ember kemasukan kotoran atau tai cicak atau kemasukan kotoran ayam atau kemasukan kotoran kucing. Nah, ketika air dalam ember itu kemasukan kotoran, dia sudah tidak bisa untuk bersuci karena jumlahnya
atau banyaknya kurang dari 2 drum, takarannya lah drum lah, ya, atau 2 kulak, ya. Kalau air itu banyak, lebih dari 2 kulak atau lebih dari 2 drum, kemasukan bangkai tikus misalnya, sah nggak untuk tarawih? Sah, karena jumlahnya sudah lebih dari 2 kulak atau 2 drum. Fokus ya. Yuk semua, berikutnya setelah kita mempelajari air tadi, jenis air, sekarang kalian silahkan perhatikan tampilan video yang ada di layar. Kalian pahami, setelah dipahami nanti ada tugas kelompok yang kalian kerjakan antara kelompok. Nanti ditukar jawabannya, dibandingkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang fokus ke monitor. Kita mulai, silahkan berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan Ibrahim. Bahasa kita kali ini adalah tentang toharo, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Pengertian toharo. Toharo artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Dijelaskan tentang jenis-jenis air. Kemudian yang kedua sudah diberi tampilan materi melalui audio, visual atau video, ya. Terus yang sekarang yang ketiga, kalian amati, kalian perhatikan gambar yang ada di layar monitor. Itu ada materi tentang toharo. Silakan diamati. Setelah ini akan Pak Guru berikan lembar kerja kelompok. Oke, silakan diamati kurang lebih 5 menit. Dijelaskan tentang jenis-jenis air. Kemudian yang kedua sudah diberi tampilan materi melalui audio, visual atau video, ya. Terus yang sekarang yang ketiga, kalian amati, kalian perhatikan gambar yang ada di layar monitor. Itu ada materi tentang toharo. Silakan diamati. Setelah ini akan Pak Guru berikan lembar kerja kelompok. Oke, silakan diamati kurang lebih 5 menit. Selanjutnya, setelah kalian mengamati materi yang ada di tampilan monitor, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja kelompok. Masing-masing kelompok nanti ditulis nama anggota kelompoknya dan nama kelompok kamu. Masing-masing ini ada 5 kelompok. Sesuaikan dengan nama yang ada pada ember yang berisikan macam-macam air. Misalnya kelompok yang pertama ini nanti dikasih nama kelompoknya air mutlak. Tulis nama kalian di bawahnya terus beserta jawabannya. Ya, kelompok pertama kelompok air mutlak, ini kelompok kedua, kelompok apa? Air apa itu? Tanah, jis. Yang ketiga kelompok apa nih? Lihat di ember. Iya, air. Oh, itu toh. Ini kelompok keempat. Apa itu? Iya, utama. Tulis di situ nama kelompok dan nama-nama anggota kelompoknya. Ini terakhir adalah kelompok ya, kelompok air jelas ya. Tulis nama kelompok dan nama-nama dari kalian masing-masing. Oke.
Sudah? Nah, silakan mulai dari sekarang kalian kerjakan sesuai apa yang dibenarkan dalam lembar kerja kelompok tersebut. Ya, diberikan waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok kumpul ke Pak Guru dulu, terus nanti Pak Guru bagikan ke kelompok lain secara bergantian untuk dikoreksi oleh kelompok lain. Silakan. Atau mana ada yang baca? Nama kalian berempat. Mutlak, air mutlak itu nama kelompok. Ya. Iya. Ya, nanti hasilnya jawab. Habis ini nanti maju salah satu kelompok mewakili menjelaskan macam-macam air ya. Menjelaskan macam-macam sih, kamu bacakan hasil diskusimu. HP-nya keluarkan tidak apa-apa. Tapi nanti Pak Guru kasih di video, Pak Guru kasih keterangan siswa menggunakan teknologi handphone untuk mencari materi pelajaran itu. Buka aja Pak. HP-mu nggak terbaca. Ya. Iya, iya. Jenis kerja kelompok ini nama latinnya atau dalam istilah dunia pendidikan namanya jenis jigsaw. Jigsaw itu adalah model kerja kelompok dan saling bersilakan kelompok 2 maju. Silakan perkenalkan kelompok kamu namanya kelompok apa, terus bacakan hasil kerja kalian. Saya perwakilan dari kelompok 2, kelompok Muka Najis, ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut hasil kelompok dari kami, yaitu macam-macam air beda dari samanya dan tidaknya. Apabila dipakai untuk bersuci, air dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu air mineral, air laut, air sumur, air sungai, air es, air mata air salju, air embun. Yang kedua, air muka najis, air mutlak yang kemasukan najis, air khairu mutahhir, air suci tidak mensucikan, air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, air musyamas, air yang panas dengan sebab kena panas matahari dan berada di dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak. Sekian dari saya. Oke. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan atas diskusi dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adai. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Fidza tatahharna fa'tu kunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid, dan jangan kamu mendekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci. Habis masa haid. Ya, penyampaiannya bagus ya? Oke, yuk. Terima kasih. Rangkaian kerja kelompok sudah. Presentasi hasil kerja yang dilakukan oleh
masing-masing kelompok sudah. Nah sekarang yang terakhir dalam materi inti Pak Guru akan memberikan ulasan tentang materi yang sudah kalian capai. Di antaranya adalah toharoh itu artinya adalah bersuci atau membersihkan diri menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, air suci mensucikan tadi dikatakan adalah air mutah. Berkaitan dengan toharoh, ada tidak yang masih ingat tentang macam-macam toharoh? Toharoh ada dua macam-macam toharoh. Apa itu? Ya, toharoh maknawiyah dan toharoh pinter. Artinya tanpa Pak Guru jelaskan masih ingat ya? Masih ya? Terus Pak Guru penasaran dengan air ini tadi loh, macam-macam air jenisnya 5. Sudah ada contohnya. Nah, untuk mengulas air yang suci tetapi tidak mensucikan itu apa namanya? Suci tapi tidak mensucikan. Air apa di antara itu? Suci tapi tidak mensuci. Apa itu? Air contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Misalnya kelompok 3. Coba tolong dijawab. Contoh air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air kelapa. Oke, betul. Terus? Air Fanta. Terus? Air Coca-Cola. Oke, betul. Air kelapa, air Fanta, air Coca-Cola itu contoh suci. Suci berarti diminum halal loh. Tetapi tidak bisa untuk bersuci atau berwudu atau toharoh. Mau lah yang suci, pantas, aduh, dibuat terus. Nggak boleh. Itu mubazir. Sifat yang mubazir itu dibenci oleh Allah. Karena dia sifatnya suci, tapi tidak mensuci. Oke, tadi sudah paham semua. Materi yang sudah kita paham semua. Jadi pelajaran hari ini dianggap cukup karena memang waktunya juga habis. Materi juga Anda sudah tersampaikan semua. Kemudian kelompok-kelompok kalian dari 5 kelompok ini sudah mengerjakan tugas kelompok dan sudah mempresentasikan ke depan kelas semua. Jadi cukup ya? Ada pertanyaan? Saya ulangi, ada pertanyaan? Jelas semua? Alhamdulillah, kita kasih hapus untuk pemahaman hari ini. Untuk kegiatan berikutnya adalah penutup. Berikutnya sebelum Pak Guru tutup, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian, membangkitkan rasa patriotisme kalian. Silakan dipimpin Pak Nisa. Dinyanyikan dengan bersama-sama dan yang semangat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Untuk Indonesia Raya. Tadi kan harus sudah dipakai ya? Ya Pak. Iya. Nah sekarang materi penutup ini. Sebelum materi kita tutup, Pak Guru ada tugas yang harus kalian kerjakan nanti di rumah. Silakan ambil alat tulis dan dicatat yang dikerjakan di rumah. Kalau tadi kan lembar kerja yang dikerjakan di sini, nah ini saya bagikan lembar kerja kelompok, tapi dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah. Oke, nanti pekerjaan kelompok lagi ya, dikumpul minggu depan.
Gimana jam pelajaran pendidikan agama? Oke, itu Pak didapatkan, silahkan disimpan dan nanti dibacakan dengan bapak kalian di rumah. Ya, yang di rumah setelah kembali bekerja. PR, sekarang Pak Guru mau menyampaikan materi, gambaran materi untuk minggu depan. Jadi gambaran materi untuk minggu depan kita akan belajar tentang Jadi yang lalu kita sudah belajar toharoh, wudu, kemudian yang terakhir minggu depan untuk tema hidup bersih menjadi sehat itu adalah tentang tayamum. Oke? Pengganti bersuci dengan air. Apa? Menggunakan apa Pak? Menggunakan debu atau tanah yang bersih. Kenapa boleh dilakukan tayamum? Syarat dilakukan tayamum banyak. Yang pertama, ada tahu? Boleh tayamum, catatannya harus yang pertama, orang itu berhalangan betul sakit keras, sakit keras, sehingga dia tidak mungkin untuk berwudu, maka boleh bertayamum. Yang pertama, yang kedua, bepergian jauh sehingga dia tidak bisa berhenti atau tidak bisa menemukan air, maka dia bertayamum dalam kendaraan air tapi jumlahnya tidak mencukupi. Tidak mencukupi misalnya tidak bisa untuk berwudu atau lebih dari berwudu tapi untuk stok minum kita atau meminum hewan ternak yang halal itu harus diutamakan wudunya, kita nggak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan binatang itu akan mati kalau tidak minum air yang hanya sedikit. Ya, itu tadi ringkasan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru untuk materi minggu depan. Jadi kita hampir di penghujung waktu, di penghujung jam pelajaran pendidikan agama Islam di hari ini, di minggu ini, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kawan-kawan kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membuat dari Pak Guru. Materi hari ini sangat memuaskan, sangat interaktif, sangat membanggakan. Jadi terima kasih atas kerjasama kalian. Kedepannya lebih bagus lagi, ya. Oke ya, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu